Oke guys, bertemu lagi bersama kita. Apa kabar semuanya? Tentunya baik-baik saja. Kali ini kita sangat senang sekali bisa bertemu dengan siapa kak namanya? Haryani. Kak Haryani. Biasa Kak. dipanggil Ani. Oh dia. Iya. Kak, kali ini kita ngapain ya? Kali ini kita ngapain ya? Ngapain? Bahas. Saya lihat ini sudah ada depan kita, udah ada apa nih namanya kak? Sushi. Sushi ya? Mm-mm. Iya. Sebelumnya saya ingin tahu ini. Sebelah kita kan ada dua orang nih. Perkenalkan namanya siapa nih? Sebelah ini. Perkenalkan, nama saya Reni. Reni. Perkenalkan, nama saya Nita. Oh iya, biasanya kan pakai bahasa Jepang. Itu gimana? Kalau bahasanya, kalau perkenalkan nama saya itu. Udah pernah belajar? Mereka sedikit. Iya. Sedikit. Bisa. Coba sebutin kak. Nama saya Reni gitu. Watashi wa Reni desu. Oke. Watashi wa Nita desu. Oke, itu ya sedikit kata-kata ya untuk memperkenalkan diri ya. Kak, udah berapa lama sih Pak kakak ini usaha? Usaha untuk makanan Jepang pertama kali itu saya buat dorayaki. Dorayaki ya. Itu tahun 2016. Nah, cuman untuk buat sushi segala macam itu memang dari tahun 2001. Ya. Karena dulu kebetulan saya menempuh pendidikan sarjana sastra Jepang di Universitas Padjadjaran Bandung. Jadi bikin sushi, dorayaki, terus sashimi, ramen itu udah biasa di kampus. Iya. Kan itu kan di kampus kemarin. Apa motivasi kakak ya untuk membuka usaha ini? Nah, motivasi saya untuk membuka usaha Jepangan ini, pertama saya melihat di Kabupaten Sambas ini kan mungkin masih pertama belum ada nih ya, yang berhubungan dengan Jepang, restoran apapun belum pernah ada. Mungkin dulu pernah ada, sekarang ini ya hilang atau gimana nggak tahu. Nah, terus saya perhatikan juga kebanyakan dari siswa-siswa yang saya perhatikan dari SD, SMP, SMA itu minat akan Jepang itu ternyata di Sambas nih ada bahkan ya. Termasuk tinggi sebenarnya. Hanya mereka nggak punya wadah. Nah, makanya saya buka ini Midori Japan Corner. Jadi supaya ini wadah bukan kita hanya menjual makanan, tidak. Di sini kita bisa hangout bareng, jadi nongkrong bareng, terus belajar bahasa Jepang tentunya. Nah, jadi motivasi saya ini sebenarnya kuliner ini sebagai kayak menghantar kita untuk mengenal apa sih Jepang, apa sih bahasa Jepang itu gitu. Kan saya dengar tadi udah ada yang peminatnya juga. Apakah di sana sudah ada komunitas yang terbentuk kalau Jepang ini? Betul, komunitas alhamdulillah saya sendiri yang pendirinya itu dinamai Iji Gengo Community. Nah, itu apa artinya? Iji itu Indonesia, Jepang, Inggris. Oh gitu. Nah, jadi kita di situ masukkan tidak hanya Jepang, bahwa anak-anak juga berbakat dalam bahasa Inggris dan seni bahasa Indonesianya, sastranya gitu lah ya. Ada yang suka puisi, ada yang suka kayak pantun. Nah, kita ada di sini. Jadi kita supaya tidak melupakan budaya Indonesia. Ya, apakah Reni sama yang ini satu ini juga termasuk dalam komunitas itu? Iya. Iya. Termasuk. Sudah berapa lama bergabung di komunitas ini Easy? Kalau saya baru gabung nggak lama ini, kira-kira 1 atau 2 bulan. 3 bulanan. Kenapa tertarik masuk ke dalam komunitas Easy? Kalau saya pribadi, saya suka nonton anime. Anime ya. Waktu itu ngumpul di kafe, ketemu teman, disaranin, ada komunitas nih tentang Jepang juga. Kamu kan suka anime nih, gimana kalau kita masuk bareng? Udah saya ikut gitu. Berarti sama juga ya? Saya kurang lebih sama, cuman saya masuknya gara-gara dia karena dia menawarin saya. Oh gitu. Itu guys ya. Di Sambas juga sudah ada komunitas yang namanya Easy. Kak, apa kak tadi kak? Easy Gengo Community. Oke, itu dalam bahasa guys Jepang. Ya. Komunitas Dan bahasa. Komunitas bahasa. Iya. Ya, mungkin ada yang pengen masuk juga ke dalam komunitas, apa bisa? Bisa. Jadi syaratnya minimal pelajar SMP. Jadi kalau SD mungkin terlalu kecil. Jadi maksimalnya ya kategori pemuda lah ya. Nah, jadi 40 tahun paling tua bisa. Termasuk suami saya sendiri juga sebagai penasehat di IJI, termasuk saya kenalkan Pak Miskin Sapari. Nah, dia sebagai penasehat juga di IJI Gengo Community. Ya, kalau dalam komunitas itu kak, apa saja sih yang akan dia beri ya materi kepada komunitas itu? Banyak sekali ya. Kalau untuk materi fokusnya di pembelajaran bahasa Jepang, itu kita nggak hanya belajar bahasa, tapi belajar budaya juga. Oh gitu. Nah, terus kita belajar gimana sih supaya budaya Jepang yang baik kita tanamkan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sambas. Dari disiplin waktu,
terus ketangkasan, kecepatan, kecerdasan itu ya, karena di Jepang kita kenal ya, orang itu disiplin. Jadi sini saya emang benar-benar terapkan di Iji Gengo Community. Dan yang jelas di sini nggak ada paksaan untuk anak-anak, dan kita pun untuk seperti dana kalau ada kegiatan itu semuanya kita bareng-bareng sama-sama uangnya. Gitu. Jadi nggak ada paksaan, mereka senang. Dan kegiatannya pun alhamdulillah termasuk ada banyak. Usaha ini sudah di mana aja sih? Usaha ini baru ada di Kabupaten Sambas. Kalau dulu saya hanya di Bandung tuh kan cuma jual-jual online. Iya. Sekarang juga masih sih jual online. Di Sambas udah ada online-nya ini? Iya, udah lama. Justru udah lama. Justru mulai dari online gitu. dulu. Nah, itu udah dari tahun pas saya pindah ke Sambas ya, tahun 2018. Apa sih yang menjadi hambatan, kendala waktu awal-awal buka usaha ini? Iya. Kalau untuk hambatan, ini mungkin bahan baku. Bahan baku. Iya, karena di Kabupaten Sambas pertama untuk ikan segar itu mungkin susah didapat ya. Jadi makanya saya di sini sushi saya tidak menampilkan ikan. Iya. Karena Susah, melihat susah. Adapun ikan biasanya kita jadi mateng, dimatangkan. Kalau mau yang fresh takut nanti nggak cocok perut orang ya, takut sakit perut, karena kalau di Jepang itu benar-benar harus fresh ikannya. Itu aja sih bahan baku. Terus seperti nori juga nggak jual di sini ya, jadi kita beli online juga. Terus yang terlebih penting kita harus cari yang berlabel halal. Oh iya. Itu yang susah kendalanya, jadi benar-benar harus diperhatikan. Kak, kalau kita lihat ini namanya apa nih Kak? Ini namanya Nori Maki Sushi. Nori Maki Sushi. Hai. Iya. Kalau kita lihat ya, kalau kakak kan sering posting di media sosial, apa sih yang favorit ya dari para pelanggan? Untuk di warung kami ini, di warung dan juga di online. Oh, di online. Nah, ini yang favorit, makanya di depan ada lampion yang bertuliskan ramen dan sushi. Ramen. Nah, jadi itu produk dua ini yang best seller. Dan dorayaki. Makanya hari ini saya tampilkan 3 menu ini. Jadi dorayaki ini sering kita lihat ya guys ya. Kita lihat di dalam satu serial ya. Serial Doraemon ya. Ini ternyata dorayakinya. Iya. Ini dorayaki ini seperti kayak roti ya. Iya, dia seperti roti, seperti apam, ada kombinasi isian di dalam ya. Boleh dicoba. Boleh saya coba. Boleh. Oke guys, kita ingatkan ya, karena kita sedang masih di dalam pandemi COVID-19, kita harus selalu menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak. Ya, kita akan coba ini bagaimana sih rasa dari dorayaki ya. Apalagi ini dorayakinya gratis pastinya. Gratis, hari ini gratis. Itu rasa apa tuh? Stroberi ya? Oh, berarti ini ada banyak. Ada stroberi, coklat, keju. Oh, ada macam-macam. Dorayaki ini ada rasa coklat. Apa tadi strawberry ya? Juga keju. Keju, ada blueberry juga, ada selai nanasnya juga ada. Wah, ini sangat di mulut nih sekali. Bagi kawan-kawan ya. Mungkin mau memesan ini di mana biasanya? Kalau di online? Bisa di Facebooknya. Facebooknya di Midori Japan Corner ada. Sambas. Ada. Oh, ada. Ada di Facebook. Iya, nanti kita tulis di bawah ya. Iya, di Facebooknya. Iya. Kemudian ada nomor HP atau WA? Ada nomor WA. Berapa? Sebutin. Di 0812 54 21 0522. Nah, situ saya kasih nama Ani Chang. Itu dia guys. Nanti kita akan tulis di bawah ya. Silakan pesan ya kalau mau mencoba beberapa menu yang ada di tempat kakak ini. Kak, ini siapa saja sih mendukung dalam usaha ini? Oke. Pertama kali ya yang mendukung usaha ini tentu suami sendiri ya. Suami yang sangat mensupport sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi nggak pernah komplain, dapurnya kotor, nggak pernah komplain, penuh dengan barang-barang yang tepung, yang telur, nggak pernah komplain, alhamdulillah. Jadi pertama kali suami yang sangat mendukung. Kalau kita lihat ini kan mungkin udah ada yang memesan dari kantor ataupun dari sekolah. Ya, alhamdulillah. Gimana? Ada. Kalau untuk kemarin pemesanan yang terbesar itu di Tebas, untuk dorayaki itu sebanyak 350. Jadi cara apa tuh? Ini perpisahan anak-anak TK. Nah, jadi mereka minta dibuatin lebih kecil mini. Nah, jadi itu bikinnya lumayan seharian. Luar biasa perjuangannya, tapi alhamdulillah selesai.
Kalau kita ngomongin omset nih Kak, berapa sih omsetnya? Ya. Kalau untuk Kalau dikalkulasi dalam 1 bulan. ya, kalau untuk di warung dulu ya, Iya. kita nggak usah ngomongin dulu lah ya. Nah, Jadi kalau online ini omset bisa 2 kali lipat ya, misalnya modalnya nih 50.000 nih, iya. omsetnya bisa nggak sampai 50% ya, 30% dapat lah. Dapat lah. Kalau rata-rata kalau buat makanannya ini Kak, seperti ini berapa gunakan waktunya? Berapa menit? Kalau untuk dorayaki, Ya yakin. dorayaki ini kan pakai resep gitu ya. Ini tadi saya bikin 4 resep, itu kira-kira durasinya memang agak lama karena kan membutuhkan waktu untuk mengembangkan. Oh iya. Itu sekitar 3 jam hampir 4 jam. Oh lumayan lama ya. Lumayan lama. Karena kan tadi mengembangkannya. Jadi biar maksimal rasa, jadi kan terasa kan lembut Iya, kan? terasa lembut. Nah, itu jadi agak lama sedikit. Kalau sushi ini mudah sekali. Ini nggak sampai 10 menit, 5 menit udah jadi. Oh iya. Yang Oh, penting ini semua bahannya udah siap. Mas, harus kita coba juga. Cobain. Ini apa sih? Ya. Ini Kak seperti tepung apa nih? Ini bukan, itu nasi. Nasi. Nasi diberi sedikit bumbu rempah seperti garam, Iya. kasih gula sedikit dan minyak wijen. Iya. Kemudian dalamnya isiannya Isiannya ini ayam chicken teriyaki. chicken. Chicken teriyaki. Apa ini langsung kita makan atau Iya, ini dibuka? enggak langsung makan aja. Langsung Ini makan. norinya, rumput laut sangat manfaat. Oh, ini untuk rumput laut. Iya, rumput laut. rumput Nori laut. namanya kalau dalam bahasa Jepang, nori. Iya. Coba. Sorry guys ya, soalnya saya juga jarang ya. Iya, coba. Ini pertama kali juga di Kota Sambas, jadi kita harus mencoba. Harganya juga murah loh seporsi. Gimana? Soisik. Mayonisnya terasa banget ya. Ya. Kemudian kayak ada Iya. kayak ada di dalamnya isiannya wortel ya. Wortel, timun, dan chicken teriyaki. Wah, ini enak sekali. Berapa sih? 15.000 satu porsi ini, Satu 15.000. Ada 8 Tergantung potong ya? potongannya. Kalau pinter-pinter bisa 10. Hmm. Saya biasanya bisa 10. Hmm. Kalau terserah orang mau minta berapa, 8 atau 10. Biasanya 8 sampai 10 potong. Oh gitu. Tapi satu gulung. Betul. Satu gulung itu 15.000. Itu Termasuk murah. Online juga sama harganya. Online sama. Antar juga sama, nggak ada ongkos kirim, nggak ada, sama 15.000 semuanya. Wadahnya pun kami pakai wadah yang benar-benar aman, food grade. Apakah di dalam komunitas ya? Kita balik lagi ke komunitas. Iya. Apa diajarkan juga? Iya. Pembuatan seperti ini? Iya. Ada. Untuk sushi dan dorayaki setiap ini pergantian tahun gitu saya selalu mengajarkan mereka. Bahkan ada dari anak komunitas yang membuka usaha yang sama seperti saya. Iya. Jadi sensei, kami mau buka dorayaki sama kayak sensei, resepnya sama. Nggak apa-apa kah? Tidak apa-apa. Oh. Jadi untuk semua yang kayak siswa yang diizini ya, jadi memang saya utamakan mereka membuka usaha yang sama, mencontek resep yang sama, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Jadi siapapun bisa buat, siapapun bisa jual. Jadi semakin banyak orang yang meniru apa yang saya buat, insya Allah akan berkembang dan akan bisa dikenal orang. Jadi nggak ada harus, oh ini resep rahasia, tidak. Oh tidak ya. Bahkan orang minta bagi pun saya benar-benar bagi. Oh gitu. Itu guys luar biasa ya, Kak Haryani ya, satu orang yang luar biasa di Kota Sambas yang mungkin baru pertama kali saya ketemuin juga dengan membuka usaha ala-ala Jepang. Ya, bagi kawan-kawan yang mungkin ingin ya mengetahui bagaimana cara pembuatannya, bisa langsung datang ke rumah rumah Haryani. Haryani. Wah, iya. Saya Suryani. Haryani, panggil Ani aja, Ani Ya. biar lebih enak ya. dengan Kak Ani ya, Iya. bisa langsung kontak ya. Nah, Di mana? di nomor WA Ya, ya. 081254210522. Iya. Tapi ini sebelumnya kita nggak hanya kuliner aja ya. Iya. Jadi saya sebenarnya fokusnya tuh di belajar bahasa Jepang. Oh gitu. Jadi ini nih sebenarnya seperti apa ya, hobi aja. Hobi. Tapi yang nanti menghantarkan para peminat Jepang untuk bisa belajar bahasa Jepang. Itu sebenarnya. Oh, berarti udah ada muka les juga? Iya, saya buka. Wow. Ada privat, saat ini saya juga ngajar di SMK Kesehatan. Udah banyak juga. Saya ngajar di Politeknik Negeri Sambas, di MANIC juga. Terus yang lama itu kemarin saya di SMK Perikanan di Pemangkan. Udah berapa banyak peserta ataupun anak didik? Kalau anak didik, alhamdulillah sudah banyak ya. Mungkin kalau dibilang ratusan lebih ya. Dan yang udah ke Jepang juga alhamdulillah banyak. Sudah ada yang ke Iya, Jepang? sudah ada yang ke Jepang, alhamdulillah. Yang jebolan benar-benar dari rumah saya 1 bulan penuh saya didik itu ada 5 orang. Iya. Respon dari anak-anak didik bagaimana? Luar biasa. Luar biasa. Iya, luar biasa. Jadi ya kata-kata luar biasa.
Dan ini Kak, motivasi buat teman-teman yang mungkin membuka usaha seperti ini. Motivasi buat teman-teman. Jadi untuk teman-teman ya yang ingin membuka jajanan gitu, kuliner di Jepangan lah ya, ini bisa dibilang ala Jepang, walaupun mungkin nggak terlalu sama, tapi ini cukup menyerupai lah, bisa. Jadi saran saya pertama adalah mengutamakan bahan baku, itu harus yang baik, yang fresh. Dan ini saya agak memberikan saran kepada para pedagang ya, untuk wadah kemasan plastik kita harus pilih-pilih. Jadi kalau misalnya berbahan panas, carilah yang food grade. Jadi memang benar-benar aman untuk kesehatan. Jangan sampai kita menggunakan bahan plastik yang justru akan banyak kanker. Nah, jadi saya udah pelajari itu. Saya juga alhamdulillah sudah bergabung kemarin ya, saya di PKK juga Kabupaten Sambas. Jadi benar-benar dari ibu ketua PKK kita, ibu Lucy Pesati, memang memberikan arah. Alhamdulillah itu pun udah saya terapkan dari dulu sampai sekarang udah biasa. Jadi untung sedikit nggak apa-apa, yang penting orang sehat. Itu yang penting. Iya. Saya dengar bukan ini saja yang kakak persiapkan. Ada satu lagi. Satu lagi yang spesial ya. Spesial kali ini ya. Kita sudah dipersiapkan oleh. Ada satu lagi. Iya. Ada satu lagi menu. Ini mie ya. Mie. Jadi bikin sendiri semuanya, insya Allah sehat. Iya. Langsung di. Bahan-bahannya apa saja sih? Bahannya untuk mie-nya biasa tepung, telur, cuman dikasih garam, udah gitu aja, terus diadon lah gitu. Digiling pakai penggiling mie biasa. Tidak pakai pewarna, tidak pakai bahan pengawet, tidak pakai pengenyal mie, itu tidak. Iya, nanti kita coba ya bagaimana rasanya. Ramen apa namanya? Namanya ramen aja. Ini ramen karekatsu. Ramen karekatsu. Oh, iya. Luar biasa. Saya belum belajar ya bahasa Jepang. Ramen karekatsu. Iya. Nih, sementara kita masih menunggu ya. Mungkin Kak Suhani juga memberikan suatu seperti kata-kata bijak kepada anak-anak. Kalau saya gini, pertama anak-anak yang ke Jepang, baik yang di sini berkiprah gitu ya, yang di dunia Jepang lah istilahnya ya. Apapun itu, selain Jepang juga, pertama yang harus kita tanamkan adalah kejujuran. Itu yang penting. Jadi dimanapun kita berada, karena jujur itu susah carinya ya. Jadi insya Allah kalau kita udah bawa kata jujur, yang lainnya bisa ikut baik juga. Oke guys ya, kali ini menu yang spesial sudah datang dan nantinya kita akan cobain ya, tentunya bersama Kak Adi sendiri ya. Ya di depan kita sudah hadir ya. Ini namanya apa nih? Sumpit. Kalau dalam bahasa Jepang namanya hashi. Hashi, iya. Kalau ini dalam bahasa Jepang mangkoknya? Mangkok ini namanya kayak bowl gitu ya. Donburi biasanya untuk makanan donburi gitu ya. Iya. Tapi selebihnya sih kalau ini cuman buat nasi sebenarnya. Nah, kalau yang ini silakan boleh dicoba. Ini ramen karikatsu ya? Iya, ramen karikatsu. Jadi kuahnya tuh bukan pakai santan bukan ya. Jadi pakai susu rendah lemak. Oh iya. Jadi insya Allah sehat. Ya berarti ini mie-nya buat sendiri. Mie sehat. Kak Ani buat sendiri mie-nya semuanya guys buat ya. Sendiri. Ayamnya semuanya olahan buat sendiri. Luar biasa, kali ini saya sudah diajak ke tempatnya Kak Ani ya. Dan kita akan nyobain nih. Ini isinya ada mie, kemudian ini ayam ya. Ayam ya? Iya, ayam. Itu chicken katsu. Makanya karekatsu. Kemudian ada telur. Iya, telur ayam rebus. Telur ayam rebus. Iya. Ini dapat dilihat ya. Ini kuahnya. Saya akan cobain kuahnya. Coba. Bismillah. Kalau rasanya apa? Pedas? Mantap ya. Pedas kah? Enggak terlalu pedas. Kalau saya sih sukanya pedas sih. Tadinya saya mau sebenarnya biasanya pedas merah gitu. Tapi biasanya kita pakai bubuk cabai. Bubuk cabainya pun buat sendiri. Iya. Mie sehat tanpa bahan pengawet, tanpa pengenyal. Wah, ini sangat enak sekali guys ya. Kalian harus coba ya. Tentunya kalian ingin mencoba ini di sosial medianya Kak Ani sendiri. Ya bisa pesan order ya. Ada langsung di minimal Facebook. Order berapa nih? Berapa banyak? Kalau
mie ramen ini minimal ke pengantaran 2 porsi lah. 2 porsi. Harganya berapa? Ini 25.000. 25.000. Tapi sebenarnya ini ayamnya lebih besar daripada ini. Oh iya. Iya, 25.000. Tapi karena ini tadi porsi sarapan jadi agak sedikit. Nah, Iya. saya nggak tahu. Kak, ini kata-kata bijak yang harus disampaikan kepada anak-anak yang mungkin ingin membuka usaha seperti Kak Ani nih. Bikin usaha kuliner ya. Iya, usaha kuliner Jadi, seperti ini. Pertama memang tadi sebelum memulai usaha kita harus jujur pada diri sendiri. Iya. Gitu ya, udah pasti. Apa sih jujuran tadi? Memberikan yang terbaik untuk para pelanggan. Intinya itu. Jadi usahakan apa yang kita jual. Kita nggak usah pikir dulu keuntungan yang besar, jangan. Kalau saya yang penting pertama orang dapatkan manfaatnya, dapat sehatnya, insya Allah nanti Allah itu akan bayar melalui keuntungan yang kita nggak akan sangka-sangka, karena udah saya rasakan. Nah, jadi dari bahan bakunya benar-benar harus kita pilih yang terbaik, yang fresh, agar orang menikmatinya enak tanpa bersalah ya. Jadi kok kayak gini misalnya, kok makanannya kok nggak seperti gambarnya, jangan sampai. Jadi semuanya ini juga ada nih ya menu-menu ini. Nah ini semuanya buatan saya sendiri. Itu kita foto semuanya, kita ini sendiri. Di sini ada 20 varian menu yang saya buat, variasi menunya. Ini semuanya buatan tangan kita sendiri. Dan ada mungkin ada program-program yang mungkin akan disampaikan kepada. Oh iya. Mungkin kalau untuk yang berhubungan dengan bahasa Jepang tentunya ya. Saat ini saya kan mengajar di SMK Kesehatan. Jadi itu mengajar bahasa Jepang untuk program keperawatan. Jadi itu dinamakan Kaiko, itu untuk khusus mendampingi merawat para lansia di Jepang. Oh gitu. Iya. Dan saat ini sudah ada 5 orang yang insya Allah akan berangkat dari kelas 12-nya ya, kelas 3 SMK-nya. Mungkin kemungkinan tahun depan, karena tahun ini mereka sedang mempersiapkan bahasa Jepang. Karena syaratnya untuk kalau program kesehatan ini syaratnya minimal tamat SMA, SMK. Jadi harus berbadan sehat ya. Jadi badannya proporsional, nggak boleh gemuk, nggak boleh kurus. Terus sehat, lahir batin itu sehat. Terus yang terpenting adalah dia mempunyai keahlian dari negaranya, negara asalnya, dan ditambah dengan kemampuan bahasa Jepang. Jadi intinya kalau mereka tidak bisa berbahasa Jepang, tidak akan bisa masuk ke Jepang melalui program ini. Jadi program itu dinamakan SSW. Atau dalam bahasa Jepangnya itu dinamakan Tokutei Gino. Jadi memang benar-benar yang memiliki keahlian sebagai perawat lansia ini yang bisa ke Jepang. Tapi bidang lain juga banyak. Dari perikanan juga ada, jadi kerjanya di kapal. Ada juga di bidang budidaya rumput laut juga ada. Jadi banyak, perhotelan juga banyak, jadi banyak. Oke. Itu guys ya, sedikit pembicaraan kita bersama Kak Ani ya. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua ya. Buat teman-teman yang ingin membuka usaha juga, ya silakan aja menghubungi Kak Ani sendiri. Dan kali ini kita akan berpisah ya. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen, share video ini. Dan terima kasih buat Kak Ani dan juga Reni dan juga siapa tadi? Nita ya, Mita ya. Ya, atas kebersamaan kita kali ini. Dan saya undur diri bersama Rizky Matin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.